Quran surah 20 ayat ke-14. Tadi masih ingat? Nama Allah yang pertama maknanya apa? Yang paling berhak dipertuhankan. Yang kedua? Yang lebih berhak disembah. Sekarang lihat. Innani anallahu. Allah memperkenalkan kepada Musa alaihissalam, sungguh saya Allah. La ilaha illa ana. Sifat pertama uluhiyah. Yang layak dipertuhankan. Tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali saya. Tidak ada Tuhan yang lain kecuali saya. Kemudian teruskan. Fa'budni. Maka sembah saya. Yang pertama menegaskan sifat ketuhanan. Yang kedua menegaskan sifat penyembahan kita kepadanya. Yang paling menarik ketika diminta menyembah Allah. Kita bertanya bagaimana caranya. Kata Allah. Wa aqimis salat li dzikri. Tunaikan salat untuk mengingat saya. Tunaikan salat sebagai pembuktian dari penyembahan kepada saya. Ibu sekalian, ketika kita diminta menunaikan salat, ternyata bukan sekedar ibadah. Itu membuktikan gambaran dari tauhid kita kepada Allah. Benar nggak kita mengakui Allah sebagai Tuhan? Benar nggak kita mau menyembah Allah? Jadi kalau ibu ingin bedakan antara orang Islam yang betul-betul ingin menyembah Allah dan mentauhidkan Allah dengan orang Islam yang cuma ngaku Muslim, mengatakan Allah tapi tidak membuktikan perkataannya, maka cek dalam sholatnya. Karena Nabi Musa ketika diperkenalkan saya Allah, sembah saya, untuk membuktikan saya Allah, dan untuk membuktikan kamu menyembah saya perkenankan kamu untuk sholat. Sholat. Kalau kamu sholat, berarti kamu mengakui saya sebagai Allah. Kalau kamu sholat, berarti kamu menyembah saya. Tapi kalau ada orang mengaku Allah Tuhannya tidak mau sholat, ada yang salah dengan pengakuannya. Karena itu sholat, itu kemudian diabadikan sampai akhir umat kehidupan manusia. Silahkan cek. Tadi Nabi Musa sholat. Nabi Isa sholat. Ibu buka Quran surah Maryam. Surah 19. Dari ayat 31 sampai dengan 33. Sholat. Ibu buka Quran surah 19 Maryam. Ayat 55. Nabi Ismail sholat. Memerintahkan keluarganya untuk sholat. Wa kana ya'muru ahlahu bis sholat. Ibu buka Quran surah ketiga Ali Imran. Ayat 38 sampai 39. Nabi Zakaria sholat. Kalau ibu urutkan bukan hanya di syariat Nabi Muhammad SAW. Saking pentingnya sholat sebagai pembuktian penyembahan pada Allah. Dan menuhankan Allah. Ikhlas dalam menuhankan Allah. Maka semua hamba yang pernah hadir dalam kehidupan di bumi semua sholat. Urutkan. Muhammad SAW bin Abdullah. Bin Abdul Muttalib. Bin Hashim. Bin Abdul Manaf. Bin Qusay. Bin Murrah. Bin Kilab. Bin Ka'ab. Bin Ghalib. Bin Fihr. Bin Malik. Bin Nadar. Bin Kinanah. Bin Khuzaimah. Bin Mudrikah. Bin Yas salam, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Addi, bin Adri, bin Muqawwam, bin Nahur, bin Tarih, bin Ya'rub, bin Yasjub, bin Nabit, bin Ismail alaihissalam, bin Ibrahim alaihissalam, bin Azar, atau bin Nahur, bin Abir, bin Kinan, bin Arfakhshan, bin Sam, bin Nuh alaihissalam, bin Mihlail, bin Matushana, bin Kinan, bin Anwas, bin Thith, bin Adam alaihissalam. Semua salat. Ulangi. Kalau tak mampu mengulanginya, setidaknya tidurlah sholat mereka yang telah dilakukan. Maka saat kita diminta sholat, hakikatnya itu pembuktian ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita benar-benar menuhankan. Tapi perhatikan bagaimana sayangnya Allah kepada kita. Ternyata saat kita sholat itu, kata Allah, karena engkau telah mengakui saya sebagai Tuhan, dan engkau membuktikan dengan menyembah saya, maka sekarang pun saya akan kabulkan semua apa yang kau mohonkan kepadaku. Kamu kurang rezeki? Sebut nama saya. Minta. Kamu banyak yang mengganggu? Sebut nama saya. Minta. Kamu kurang kasih sayang? Sebut nama saya. Minta. Dari awal sampai akhir, isi semua sholat itu permohonan. Makanya dalam kitab fikih disebut as-sholah hiya doa. Sholat itu adalah doa. Bukankah saat ibu sholat, ibu banyak berdoa? Silakan cek duduk di antara dua sujud, sudah doa. Rabbighfirli warhamni terus warzuqni ya Allah minta rizki. Warhamni ya Allah sayangi saya. Wajburni ya Allah lindungi saya. Ibu ruku berdoa, iftitah berdoa, baca surat berdoa. Dan 5 kali dalam sehari. Makanya ketika kita diminta sholat, sebetulnya bukan hanya membuktikan kita hamba, tapi ada kasih sayang di balik itu semua yang ingin memberikan kemudahan dalam kehidupan. Sesuatu yang mudah dan mendapatkan keberhasilan hidup, itu bahasa Arabnya disebut dengan falah namanya. Falahun. Sesuatu yang mudah melahirkan kebahagiaan dan kesuksesan. Falahun. Masya Allah.
Nih, sebentar lagi mau sholat asar. Tandanya sholat ada panggilan namanya apa? Adzan. Baik. Dalam kalimat adzan, hayya 'alas shalah. Apakah panggilannya sampai situ? Tidak. Teruskan kalimatnya setelah hayya 'alas shalah apa? Hayya 'alal falah. Perhatikan. Hayya 'alas shalah. Ayo salat, salat. Anda bertanya, kenapa kami salat ya Allah? Bukan sekedar membuktikan saya Allah dan menyembah saya. Tapi ketika kamu membuktikan itu semua, hayya 'alal falah. Aku berikan segala kemudahan dan kebahagiaan serta mudahnya menggapai kesuksesan yang engkau harapkan itu. Makanya ibu tidak akan pernah dapatkan umat di masa lalu ketika dibimbing oleh Nabi dengan ibadah salat kecuali semuanya bahagia dan sukses dengan semua lapisan aktivitas yang dijalani. Pengusaha zaman Nabi datang perintah salat. Begitu salat berkali lipat meningkat aktivitasnya. Demikian semuanya. Mau pedagang, birokrat, diplomat, macam-macam. Ibu kenal Abdurrahman bin Auf? Modalnya cuma pakaian. Dirampas hartanya oleh orang Makkah, kafir Quraisy. Hijrah kemudian ke Madinah. Saat hijrah hanya membawa bekal sholat. Pakaian melekat di badan. Ditawari oleh orang paling kaya di Madinah. Akhil karim, sami'tu annaka kunta ghaniyya. Saudaraku yang mulia, saya dengar Anda itu pernah kaya. Kalau ingin kaya lagi, ambil setengah kekayaan yang pernah saya miliki. Setengah ambil. Karena beliau tahu psikologis orang yang biasa di atas ketika turun ke bawah seketika akan banyak hal terjadi perubahan dalam dirinya. Saya sering katakan, kalau orang biasa naik Ferrari, itu kan begitu keluar, tangannya udah beda dengan yang turun dari angkot. Angkotnya turun, tawadu, terus sedekah. Maka dikeluarkan rumus fisika dalam bab gaya. Gaya F1 sama dengan F2. Gaya gerak sama dengan gaya dorong. Punyanya segini, gayanya segitu. Tapi hukum gaya belum selesai. Karena dalam pendekatan hukum Pascalnya, dalam bab tekanannya, itu F sama dengan P. F gaya berbanding lurus dengan tekanan. Jadi orang yang terlalu banyak gaya, itu semakin tertekan hidupnya. Ada sesuatu di atas, gayanya banyak. Ketika kehilangan popularitas dan harta benda, gayanya makin banyak. Tapi karena tidak ada yang mendukung, tekanannya banyak. Tinggi tekanannya. Itu yang menyebabkan bermasalah. Dikiranya sahabat mulia ini dari kaya jatuh fakir, dikira akan tertekan. Yuk, saya berikan setengah harta saya. Kalau ingin menikah lagi, saya perkenankan menikah dengan siapapun paling cantik di Madinah, saya fasilitasi. Apa jawabannya? Lihat baik-baik kalimatnya. Allahu Akbar. Jazakallah khair, arini ainal aswaq. Semoga Allah muliakan Anda dengan pahala, cukup tunjukkan pada saya di mana pusat bisnisnya. Abdurrahman bin Auf hanya akan mempraktikkan petunjuk Nabi lewat makna sholat. Dilatih oleh Nabi berdiri. Ini berdiri ada maknanya. Jangan dikira semua gerakan sholat gak ada maknanya. Ada maknanya. Orang cuma belajar dari takbir sampai salam. Tata cara dengan bacaan. Tapi tidak pernah dipelajari apa maksudnya. Ayo saya tanya ibu ya. Dari semua bacaan sholat yang pernah dibacakan, paham gak bacaannya? Itu masalahnya. Itu persoalannya. Banyak orang sujud, gak ngerti apa yang dibaca. Banyak orang ruku, tidak paham apa yang diungkapkan. Bagaimana Allah bisa menjawab permohonan kita kalau kita saja tidak memahami apa yang diminta? Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni, Allah mintakan rezeki. Nggak ngerti, padahal salat subuh 2 kali dimintakan. Salat duhur 4 kali dimintakan. Warzuqni minta rezeki. Habis dibaca lagi, ya Allah berikan rezeki kepadaku. Yang tadi apa? Yang tadi warzuqni. Coba dicek. Ya, jadi maksud saya begini, siapa di antara kehidupan kita yang pernah mendapatkan undangan 5 kali dalam sehari? Untuk menyelesaikan masalahnya, mengabulkan permintaannya. Ada dosa diampuni, makanya kata Nabi, salat satu dengan yang lainnya menggugurkan dosa-dosa kecil yang dia bawa. As-salawatu ila salawat, al-jum'atu ila jum'ah, Ramadan ila Ramadan, kafaratun lima bainahunna, ma lam takunil kabair. Salat satu ke yang lainnya, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, menggugurkan dosa-dosa kecil di antara keduanya sepanjang bukan dosa besar. Antum salat dari asar, zuhur ke asar, dosa-dosa kecil itu hilang, gugur. Tanpa diminta. Tapi ketika ibu minta dengan khusyuk, ya Allah anugerahkan saya rezeki terbaik. Ya Allah lindungi saya dari segala hal yang menjauhkan dari cinta dan ridhamu. Ya Allah tolong lindungi keluarga saya. Ya Allah tolong lindungi anak saya. Ya Allah jauhkan saya dari dosa-dosa yang pernah saya kerjakan. Saya mengakui ya Allah saya banyak dosa. Saya ngaku. Khataya itu banyak dosa. Tambah ya kecil, ya ngaku. Allahumma ba'id baini wa baina khataaya. Ya Allah dalam salat ini saya mengakui saya banyak dosa.
Tapi saya yakin kau maha pemaaf dan pengampun dari semua dosa. Mohon jauhkan saya dengan dosa-dosa yang saya lakukan. Sejauh engkau jauhkan timur dengan barat yang tidak pernah bertemu. Saya tidak ingin bertemu lagi dengan kesalahan dan dosa saya di akhirat, ya Allah. Pada saat engkau tampakkan semua kekurangan walaupun itu kecil nilainya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Walaupun sedikit keburukannya akan ditampakkan. Saya taubat, ya Allah. Makanya sahabat Abu Bakar, itu baru takbir Allahu Akbar sudah bergetar hatinya. Menangis. Nangis. Ketika ditanya kenapa? Karena saya takut ketika mengucapkan Allahu Akbar, Allah yang maha besar, saya pernah merasa besar dalam kehidupan. Merasa hebat dibanding orang lain. Angkuh dari orang, lebih besar daripada tetangga dan sebagainya. Itu sudah gemetaran, Bu. Sahabat Nabi, ayah mertua Nabi, hidup dengan Nabi, wafat dikubur di samping Nabi, itu takbir gemetaran. Sama dengan ibu, subuh-subuh di puncak gemetaran. Paham ya? Jadi kalau sudah mengerti di sini, sekarang pertanyaannya yang kedua. Lihat sini. Sebentar lagi, kita ada 15 menit sedikit. Tahan sebentar. Kalau tadi ikhlas dalam menerima ketetapan Allah, sekarang Allah tetapkan saya Tuhan, kata Allah. Ibu siap menerima Allah sebagai Tuhan? Ikhlas? Kalau itu semua ikhlas, maka ibu mesti buktikan. Pembuktian pertama, jangan pernah sekutukan Allah. Kalau saya setelah mengajarkan ini masih ada yang meminta-minta selain kepada Allah, maka saya gagal mengajarkan pelajaran pada hari ini. Lebih baik setiap muslimah cari guru lain yang bisa mendekatkan semua kepada Allah. 2, kalau memang Anda menerima Allah sebagai Tuhan, maka kita berkomitmen untuk menyembah Allah minimal lewat sholat.